Senjata makan tuan pidato SBY akan jadi kehancuran Demokrat. Zaman sudah berubah. Itulah kesan pertama ketika penulis melihat sikap politik SBY saat ini. Mungkin SBY merasa bahwa politik berkedok santun yang dilakukannya selama ini masih relevan, padahal itu semua menjadi senjata makan tuan bagi Demokrat tahun 2024 nanti. Ketika orang awam mendengar SBY turun gunung dengan dalih mendengar pemilu akan curang tahun 2024 nanti, kesannya SBY sangat peduli dengan situasi demokrasi di Indonesia. Padahal faktanya, bukan kali ini saja SBY turun gunung, tapi sudah berulang kali dengan menggunakan banyak isu. Dari jejak digital di bawah ini, makin kelihatan jika SBY turun gunung hanya untuk kepentingan politik partai dan anaknya AHY, tidak lebih. Dan lebih lucunya lagi, pidato SBY di kanal pribadinya, malah jadi senjata makan tuan bagi kehancuran Partai Demokrat tahun 2024 nanti. Tidak percaya? Silahkan cari dan perhatikan langsung video berjudul Pesan Presiden SBY kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi dalam kanal YouTube pribadinya. Penulis tidak bisa menampilkan video tersebut secara keseluruhan, karena durasinya lama sekitar 14 menit, yang pasti akan memperpanjang durasi tulisan ini, tetapi penulis akan menampilkan poin penting isi pidato SBY dengan membandingkannya dengan isi pidato SBY beberapa hari yang lalu. Dalam video tersebut, SBY dulu mengatakan bahwa politisi yang menuduh pemilu curang, orangnya itu-itu saja. Saya mendengar, dan kalau saya perhatikan politisi yang mudah menuduh pemilu curang ya itu-itu saja orangnya. Jangan-jangan orang yang sering menuduh pemilu curang itu dulu sering curang, dikira orang lain melakukan yang sama, ujar SBY seperti dikutip dari akun YouTube-nya. Aneh tapi nyata bukan? Tahun 2014, SBY secara lantang mengatakan bahwa politisi yang menuduh pemilu curang ya itu-itu saja orangnya. Dan pada tahun 2022, SBY malah menuding pemilu 2024 nanti curang. Apakah SBY sadar bahwa pidatonya tahun 2014 lalu dan pidatonya yang menuding pemilu curang tahun 2024 nanti menjadi senjata makan tuan bagi Partai Demokrat? Setelah melihat perbandingan kedua video di atas, rakyat sudah pasti bisa menilai sendiri apa dan siapa sebenarnya SBY ini. Kita tidak heran jika PKS partai oposisi ikut menjadi kompor dengan memanfaatkan pernyataan SBY pemilu 2024 curang, karena PKS ini sudah hampir 10 tahun tidak masuk dalam pemerintahan Jokowi selama ini. Otomatis, tidak ada setoran 20 juta dari Menteri PKS ke partai saat ini, beda dengan masa SBY, di mana banyak menteri dari PKS, makanya tidak heran jika PKS fasih nyinyir pemerintah saat ini. Kembali ke ocehan SBY yang menuding pemilu 2024 curang. Sudahlah SBY, rakyat sudah muak dengan politik terzalimi ala SBY selama ini. Pada tahun 2004, SBY yang saat itu menjabat sebagai Menko Polkam, malah omong ke media kenapa dia tidak diajak rapat oleh Presiden Megawati, setelah SBY menyatakan maju sebagai capres saat itu dan hasilnya, SBY berhasil menang dalam pemilu. Pada tahun 2017, SBY juga memainkan politik terzalimi ketika mengusung AHY, anaknya sebagai calon gubernur DKI Jakarta bersama Silviana Murni. Kala itu SBY menyebut Antasari Azhar telah melakukan manuver politik di detik-detik terakhir jelang pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 2017. SBY mengatakan tindakan Antasari bukan hanya menyudutkan dirinya tapi juga merusak citra anaknya yang tengah berjuang untuk menjadi pemimpin di DKI Jakarta. Nasib Agus Harimurti Yudhoyono nampaknya sama pada saat saya mengikuti pemilu presiden 2004, ujar SBY saat menggelar konferensi pers di Jakarta. Sumber. Pada tahun 2018, SBY muncul di hadapan publik sebagai korban fitnah atas laporan Asia Sentinel yang menyebut dirinya seolah-olah menerima aliran dana dari kasus korupsi Bank Senturi. Pada tahun 2019, SBY kembali muncul ke publik terkait aksi perusakan atribut Demokrat di Pekanbaru. Dan tahun 2022, sekarang SBY kembali menggunakan politik terzalimi untuk kepentingan politik Partai Demokrat yang namanya semakin terpuruk saat ini. Apakah SBY berpikir jika politik terzalimi dengan menuding pemilu 2024 nanti curang bisa mengangkat nama Partai Demokrat yang semakin terpuruk? Apa yang bisa diharapkan dari Partai Demokrat yang terkenal dengan iklannya katakan tidak pada korupsi tapi begitu banyak elit partainya masuk penjara karena kasus korupsi? Apa yang bisa diharapkan dari AHY yang mertuanya seorang koruptor dan ayahnya dikatakan sebagai bapak mangkrak Indonesia?
Mau melanjutkan jejak Aulia Pohan, mertuanya yang pernah dibui karena kasus korupsi? Atau mau melanjutkan prestasi SBY, ayahnya yang banyak mewarisi proyek mangkrak selama 10 tahun kepemimpinannya? Prihatin. Wassalam. Nafis Seward.